Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Admin akan mencoba menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di video ini adalah video part ke-67. Jadi kita lanjutkan di part 67 ini, tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, silahkan share ke teman kalian agar teman kalian juga dapat mengetahui ada hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke part ke-67. Wei Changming tersenyum lebar setelah mendengar teriakan Paman Ju. Dia memandang wajah Yi Chen dengan senyuman di wajahnya. Mengejek, "Haha, Paman Ju sudah datang. Orang rendahan sepertimu sudah mampus. Tidak ada yang dapat menolongmu." Jadi ini adalah kejadian di mana Tuan Song Wenting sedang membuka sebuah klub ya yang sangat mewah sekali. Dan tidak sengaja Yi Chen yang diundang oleh Nona Song Wanting untuk melihat Feng Shui daripada klub barunya ini. Ternyata dia berjumpa dengan adik sepupu dari istrinya, yaitu Xiao Weiwei, di mana mereka tidak henti-hentinya mengejek dan mengata-ngatai Yi Chen. Bahkan dianggap Yi Chen adalah orang yang menyusup di klub tersebut dan dianggap tidak memiliki kartu keanggotaan dan telah membuat kartu palsu. Ya, ternyata kartu itu sebenarnya kartu keanggotaan yang asli, bahkan di atas VIP yang ada. Bahkan itu adalah kartu keanggotaan yang paling tinggi yang dia miliki, yang diberikan oleh Song Wanting. Oke, kita lanjutkan ke part ke-67 ya. Usai berbicara, ia menolehkan kepala menatap Paman Ju. Menunjuk Yi Chen mengadu, "Paman Ju, ada seorang yang tidak hanya memasukkan kartu keanggotaan klub Hui Huang, bahkan berani bersikap tidak sopan pada nona keluarga Song. Kamu harus memberinya pelajaran." Paman Ju mengernyit. Umurnya sudah tua, penglihatannya semakin tidak bagus, jadi ia tidak dapat melihat jelas wajah Yi Chen dari kejauhan. Namun ia mengenali Wei Changming yang berada lebih dekat dengannya, karena dia adalah anak dari teman sekampungnya, juga sering berinteraksi, jadi sudah saling percaya. Jadi ia berkata dengan tegas, "Siapa yang begitu berani? Satpam, tangkap dia." Beberapa satpam kekar langsung mengepung. Xiao sangat bersemangat menatap Yi Chen dan mencibir, "Yi Chen, aku melihat bagaimana kamu mati hari ini." Yi Chen tertawa dengan dingin, "Kamu mati 8 kali, aku juga belum mati." Xiao menghentakkan kaki, masih membantah. "Changming, suruh orang itu merobek mulutnya." Yi Chen tidak meladeninya, sebaliknya menatap Paman Yu yang berjalan menghampirinya, berteriak dengan dingin, "Hei yang bermarga Yu, sombong sekali kamu, pria tua buruk, ingin menangkapku." Begitu suara itu dilontarkan, semua orang di tempat terkejut. Apakah pria ini mengira waktu kematiannya tidak cukup cepat? Berani sekali memanggil Paman Yu dengan panggilan pria tua buruk. Lihat bagaimana Paman Yu membunuhnya. Katanya Paman Yu akan sangat menakutkan jika marah. Namun Paman Yu sudah bertahun-tahun tidak pernah tidak marah. Kali ini sepertinya akan diledakkan oleh orang ini. Namun siapapun tidak menyangka Paman Yu gemetar ketakutan ketika mendengar suara ini. Dia mendengar suaranya mirip dengan Yi Chen. "Master Yi,
Ia menaikkan kepalanya dan melihat. Ternyata benar Yi Chen, Master Yi yang bahkan yang sangat dihormati Tuan Besar Song. Melihat Yi Chen, dia bergidik. Momentumnya barusan menghilang begitu saja. Ia langsung mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Master Yi, aku tidak tahu bahwa itu adalah kamu. Sungguh maaf sekali. Begitu perkataan dilontarkan, keadaan sekitar menjadi terbeku. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Paman Yu yang begitu tinggi jabatannya bagaimana bisa meminta maaf pada seorang rendahan ini? Ketika semua orang masih belum mengerti apa yang terjadi, Yi Chen berkata, dengar jabatanmu di keluarga Song sangat tinggi. Setinggi-tingginya kamu juga tidak setinggi Tuan Besar Song, bukan? Karena Wei Changming mengatakan bahwa Paman Yu bersahabat baik dengan ayahnya, jadi Yi Chen tidak berencana ingin mengampuni Paman Yu begitu saja. Ia tidak mau peduli bahwa Paman Yu tidak bersalah. Siapa suruh ada orang yang mempergunakan namamu untuk berlaga? Maka aku akan memperhitungkannya denganmu. Jika kamu tidak senang perhitungan sendiri dengan orang yang mempergunakan namamu. Begitu Paman Yu mendengar Yi Chen mengungkit Tuan Besar Song, seketika ia menyadari bahwa ia mendapat masalah yang besar. Tak berbasa-basi, ia langsung berlutut di depan Yi Chen berkata sambil gemetar, Master Yi, jika ada yang salah pada hamba Yu, mohon Master Yi mengatakannya agar hamba Yu dapat melakukan apa yang terbaik untuk memperbaikinya. Yi Chen mengangguk, kemudian menatapkan dan menunjuk Wei Changming yang tertegun di sisinya. Orang ini mengatakan bahwa kamu bersahabat baik dengan ayahnya. Apakah itu benar? Paman Yu melirik Wei Changming buru-buru menjawab, Master Yi, aku dan ayahnya adalah sesama penduduk kampung, bisa dianggap sebagai teman, namun bukan bersahabat baik. Baik, Yi Chen mengangguk, berkata, orang ini beserta istrinya tadi telah mempergunakan namamu untuk mengejekku, mengancamku serta ingin membunuhku. Bagaimana menurutmu? Seketika Paman Yu mengerti, Yi Chen tidak senang padanya sepenuhnya karena Wei Changming. Ia meneriaki Wei Changming dengan marah. Sialan, telah menyinggung Master Yi. Cepat berlutut. Wei Changming masih tidak mengerti apa yang terjadi. Master Yi, kenapa memanggilnya Master Yi? Bukankah dia hanya orang rendahan? Apakah dia sudah pikun? Jadi tanpa sadar ia berkata padanya, Paman Yu, bukankah dia hanya orang rendahan? Kamu adalah sosok yang begitu tinggi. Kenapa berlutut padanya? Kamu adalah orang kepercayaan keluarga Song dan dia telah menyinggung nona keluarga Song. Kamu harus membunuhnya. Paman Yu gemetar marah, menyuruhnya untuk membunuh Master Yi. Apakah kamu sudah gila? Dalam kalangan atas kota Jinling, siapa yang tidak mengenal dan tidak mengetahui nama Yi Chen, Master Yi, Tuan Besar keluarga Yi, bisa pulih kondisi sebelumnya karena menggunakan akupuntur serta obat ajaibnya. Seluruh keluarga Song sangat menghormati Yi Chen, memperlakukannya bagai dewa. Tidak peduli setinggi apapun jabatannya, juga hanyalah setara dengan bawahan. Bahkan pengurus manajemen keluarga Song saja sangat menghormatinya. Dirinya juga harus demikian, menghormatinya, berlutut dan mengetukkan kepala padanya. Perkataan yang paling sering dikatakan pemimpin keluarga Song, Tuan Besar Song, adalah, tidak tahu kedepannya keluarga Song akan mendapatkan Yi Chen, manusia hebat. Aku tidak sabar ingin membiarkannya untuk menjadi menantuku. Jadi bagi Paman Yu, kedudukan Yi Chen bahkan lebih tinggi dibanding Tuan Besar Song. Saat ini Wei Changming, bajingan itu, sembarang berkata kepada orang luar bahwa dirinya bersahabat baik dengan ayahnya, serta menggunakan namanya untuk menyinggung Master Yi. Itu akan membahayakan dirinya. Memikirkan ini, ia segera berdiri, mengangkat tangannya dan menampar wajah Wei Changming. Kemudian ia meneriaki satpam di samping.
Sini tekan dia untuk berlutut dan wanita di sebelahnya juga. Changming tidak menyangka Paman Yu akan menampar dirinya. Baru saja ingin menanyakan apa yang terjadi, dia sudah merasakan tekanan yang kuat dari kedua sisi bahunya, membuatnya tak dapat menahan dan berlutut di lantai. Cewek terbengong ketakutan, bahkan saat ia didorong ke lantai juga belum menyadarkan diri. Kemudian Paman Yu mengepalkan tinjunya, mendongak menatap Yichen dengan panik berkata, "Master Yi, hamba tidak pandai memilih teman. Tidak disangka temanku memiliki putra yang begitu kurang ajar. Tenang saja, Master Yi. Hamba akan memberinya pelajaran, membuatnya tahu apa konsekuensi memberontak, Master Yi." Yichen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanyalah orang berstatus rendah, tidak begitu dianggap. Ya sudahlah, jika disinggung. Lagi pula, dia mengenal kamu, Paman Yu. Walaupun dia memukulku, aku juga hanya bisa menahannya." Paman Yu mendengar ini. Ia tahu bahwa Yichen tidak berencana memaafkan dirinya begitu saja. Jadi ia segera mengetukkan kepala sebanyak 3 kali berturut-turut sambil berkata, "Master Yi, katakan saja jika kamu memiliki ketidakpuasan, walaupun harus menghabiskan hamba juga tidak akan kabur dari tanggung jawab." Yichen melambaikan tangan, "Tidak perlu menghabiskanmu. Aku hanya ingin tahu, jika ada seseorang yang menyinggung Nona Song, apa yang akan kamu lakukan?" Sambil berbicara, Yichen menunjuk kartu keanggotaan VIP kelas atas yang di tangan Wei Changming. Kemudian berbicara pada Paman Yu. "Kartu ini diberikan oleh Nona Song. Nama VIP kelas atas juga diberikan oleh Nona Song atas dasar rasa hormat serta didesain khusus untukku. Tapi di mulut orang ini, nama VIP kelas atas malah menjadi nama yang bodoh. Aku bertanya padamu, bukankah ini sedang menghujat Nona Song sebagai orang bodoh?" Paman Yu menolakkan kepala mengertak pada Wei Changming. Ekspresinya muram, bertanya dengan penuh aura pembunuhan. "Yang bermarga Wei, apa sudah bosan hidup?" Wei Changming gemetar ketakutan karena Paman Yu. Dia ketakutan namun masih berpura-pura kasihan dan berkata, "Paman Yu, di pengantar lobi lantai 1 sama sekali tidak ada keanggotaan VIP kelas atas. Ini pasti dibuat sendiri olehnya. Kamu jangan sampai tertipu." "Iya," kata Xiao Weiwei dengan tidak takut mati. Dengan sinis ia melanjutkan, "Aku benar pertama kali melihat orang tidak tahu malu seperti ini. Tidak hanya berpura-pura menjadi keanggotaan, bahkan mengarang tingkatan serta memalsukan kartu keanggotaan. Benar buruk sekali sifatnya, sama sekali tidak menganggap keluarga Song." Zhou Wei berniat membunuh Yichen dengan cara mengaitkan erat perilaku Yichen dengan pemberontak keluarga Song. Dengan begitu keluarga Song tentu tidak akan melepaskan Yichen. Namun ia benar-benar mengabaikan hubungan Yichen dan keluarga Song. Ia bahkan masih tidak percaya bahwa Yichen, orang rendahan itu, akan ada kehormatan sebagai masyarakat kelas atas, akan begitu dihormati oleh masyarakat kelas atas. Namun itulah faktanya. Paman Yu emosi gemetaran karena dua orang ini menggertak. "Apakah kalian tidak tahu bahwa keanggotaan VIP kelas atas ini diberikan khusus oleh Nona keluarga Song? Hanya ada satu orang di dunia ini. Kalian secara terang-terangan menyinggung Master Yi, menyinggung Nona keluarga Song. Aku tidak akan mengampuni kalian." "Hah?" Wei Changming tertegun. Ternyata kartu VIP kelas atas ini asli dan ditetapkan khusus oleh Nona keluarga Song. Kalau begitu, bukankah dirinya sudah menghujat Nona keluarga Song? Astaga, bukankah ini mencari mati? Saat ini Paman Yu memberi hormat kepada Yichen berkata, "Master Yi, dua sampah ini telah menyinggungmu. Kamu ingin mereka membayar konsekuensi apa?" Yichen berkata dengan acuh tak acuh,
Kualitas kedua orang ini sangat rendah, mulutnya juga sangat bau, suka beromong kosong. Aku ingin mereka membersihkan bau napas mereka. Paman Yu buru-buru berkata, Master Yi, apa perlu hamba tuangkan beberapa pon parfum untuk diminum mereka? Ichen melambaikan tangan. Paman Yu, orang harus memiliki akal sehat. Parfum adalah produk yang berbahan kimia tinggi. Tidak apa jika disemprot sedikit, namun jika diminum beberapa pon akan mematikan. Meski mulut kedua orang ini sedikit jahat dan bau, namun tidak perlu hingga membunuhnya. Wei Changming dan Xiao Weiwei memang memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Tidak disangka dia akan melepaskan mereka. Ini benar sangat mengejutkan mereka. Paman Yu buru-buru bertanya, kalau begitu apa yang ingin diperintahkan Master Yi? Ye Chen tersenyum berkata, mulut mereka bau, ambil saja barang yang sedikit berbau untuk menetralkan bau mulut mereka. Begini saja, bawa mereka ke kamar mandi laki-laki, biarkan mereka menjilat urinal hingga bersih. Jika mereka tidak ingin menjilatnya, baru suap mereka dengan parfum. Paman Yu langsung menganggukkan kepala. Baik, aku akan melakukan seperti yang diperintahkan Master Yi. Hei, persilahkan semua tamu di kamar mandi pria untuk keluar. Tutup untuk sementara waktu. Kemudian bawa 2 orang sampah ini di dalam kamar mandi pria. Biarkan mereka menjilat urinal hingga bersih. Wei Changming dan Xiao Weiwei saling bertatapan. Keduanya sangat panik. Menjilat urinal itu sangat memalukan dan sangat menjijikkan. Wei Changming sendiri adalah pria. Ia tahu betapa kotornya dan menjijikkannya urinal. Banyak orang yang membuang air di dalamnya, bahkan menyentuhnya dengan jari saja sudah sangat menjijikkan, malah menyuruh mereka untuk menjilatnya. Bukankah ini penghinaan? Jadi dia buru-buru memohon kepada Paman Yu. Paman Yu, memandang wajah ayahku, aku mohon ampuni aku sekali ini. Urinal bukanlah tempat yang dapat dijilati, itu sangat menjijikkan. Paman Yu berkata dengan acuh tak acuh. Boleh, jika tidak ingin menjilatnya, aku akan meminta petugas gedung untuk membawakan 10 pon parfum. Masing-masing kamu menghabiskannya. Klub Hui Huang total ada 15 lantai, area yang luas. Ada wewangian parfum di mana-mana. Itu semua adalah parfum impor. Jadi stok parfum klub Hui Huang sangatlah banyak. Wei Changming mendengar harus meminum 5 pon parfum, dia gemetar ketakutan. Setidaknya ada setengah pon kandungan alkohol di dalam 5 pon parfum, serta berbagai bahan kimia, bahan aromatik, dan bahan antiseptik. Jika benar meminum 5 pon, bahkan dewa perang Duluo juga tidak dapat menolong. Sebaliknya, meski menjilati urinal sedikit menjijikkan, setidaknya masih dapat mempertahankan hidup. Melihatnya ragu-ragu, Paman Yu langsung marah, juga menjadi tidak sabaran. Berbicara pada satpam di sisinya, sialan tidak mau menjilatinya, pukuli dia dengan kuat, anggap saja mengambil kembali deposit. Baik, begitu ia memberi perintah, satpam klub Hui Huang langsung menyerang, mengepung Wei Changming dan Xiao Weiwei. Satpam tanpa basa-basi juga tidak menunda-nunda, langsung meninju dan menendang mereka. Wei Changming dan Xiao Weiwei masih belum sempat menyadari diri, dia sudah dipukuli habis-habisan hingga air mata dan ingus mengalir bersamaan, sangat menyedihkan. Wei Changming kesakitan, meronta-ronta dan memohon, Paman Yu, bagaimanapun juga aku merupakan keanggotaan kelas atas kalian. Aku sudah menghabiskan uang 5 juta dan kamu juga adalah teman ayahku. Meski aku adalah orang biasa, namun aku juga adalah tamu di sini. Kamu tidak boleh memukulku. Paman Yu mendengar perkataan ini emosi hingga mengubah raut wajahnya. Kamu pikir menjadi keanggotaan di sini bisa menyinggung keanggotaan VIP kelas atas kami? Aku beritahu kamu, seluruh keluarga Song sangat menghormati Master Yi. Kamu malah berani
Memberontak, Master Yi. Aku beritahu kamu, besok aku akan mengembalikan biaya keanggotaan kepadamu. Mulai hari ini kamu dilarang memasuki wilayah klub Hui Huang. Wei Changming hampir gila. Matanya merah. Ia menghabiskan uang untuk membeli keanggotaan kelas atas. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Namun saat ini bagaimana mungkin ia berani berdebat dengan Paman Ju? Saat ini seorang satpam berlari kemari dengan sebuah botol besar berkata dengan sopan, "Paman Ju, ini parfumnya." Paman Ju mengangguk berkata, "Baik, jika mereka tidak mau menjilati urinal, maka buka mulut mereka, tuangkan parfum ke dalamnya. Masing-masing tuangkan 5 pon. Setetes pun tidak boleh kurang." Beberapa satpam setengah melangkah maju mencubit mulut Wei Changming dan Xiao Weiwei ingin membuka mulut mereka. Kemudian 2 orang satpam mengambil botol parfum seberat 2 pon, langsung membuka tutupnya. Aroma yang menyengat langsung meluap. Baunya begitu menyengat hingga membuat orang tercekik. Paman Ju memandang Wei Changming dan Xiao Weiwei yang berwajah pucat, berkata dengan acuh tak acuh, "Minum begitu banyak parfum, sepertinya jasad kalian tidak akan membusuk ketika mati. Nanti cari saja lahan kosong untuk menguburnya. Mungkin saja beberapa ratus tahun kemudian kalian akan digali kembali dan dijadikan barang antik bersejarah." Keduanya mendengar perkataan ini seketika ketakutan. Jika bisa hidup, siapapun tidak ingin mati. Tadinya mengira minum parfum hanyalah ancaman, tidak disangka ternyata itu benar. Jika begitu, menjilat urinal merupakan hukuman paling ringan di dunia ini. Jadi keduanya berkata dengan serempak, "Ampun Paman Ju, kami memilih menjilat urinal." Siapapun tahu bahwa menjilat urinal kamar mandi pria itu memang menjijikkan, namun masih dapat dipertahankan nyawanya. Namun jika 5 pon parfum masuk ke dalam perut dewa perang Daluo, bahkan tidak dapat menolong. Walau Wei Changming dan Xiao Weiwei sangat sombong, namun juga tidak akan bercanda dengan nyawa mereka. Selama bisa bertahan hidup, menjilat urinal bukanlah apa-apa, hanya perlu berkumur dan menggosok gigi berkali-kali saja. Paman Yu melihat mereka memilih untuk menjilat urinal, memerintah 100 pasang orang tidak tahu malu ini ke kamar mandi pria. Biarkan mereka menjilat urinal hingga bersih. Jika mereka berani meninggalkan noda, maka pukuli mereka. Satpam menyeret Wei Changming dan Xiao Weiwei seperti sedang menyeret anjing ke kamar mandi pria di lantai 2. Paman Yu berkata dengan sopan pada Yichen, "Master Yi, apa kamu ingin memeriksanya?" Yichen mengangguk. Tentu saja tidak boleh melewatkan hal yang begitu menarik. Kemudian ia melangkah ke kamar mandi di bawah bimbingan Paman Yu. Kamar mandi di lantai 2 sangatlah besar, ada 16 baris urinal. Beberapa satpam mendorong Wei Changming dan Xiao Weiwei ke salah satu urinal berkata, "Kenapa masih diam? Cepat jilat." Wei Changming gemetar menjulurkan lidahnya, namun ia tidak berani bergerak maju. Walaupun kamar mandi klub Hui Huang sangat bersih, namun bagaimanapun juga itu adalah urinal. Biasanya ada pewangi dalam kamar mandi, tidak tercium bau yang menjengkelkan. Namun begitu mendekati urinal, tentu saja masih dapat tercium bau yang menyengat. Ini membuat Wei Changming merasa mual. Xiao Weiwei juga merasa pusing karena bau menyengat ini. Baunya sangat menyengat hingga membuatnya hampir pingsan. Paman Yu melihat keduanya begitu lamban berkata, "Jika kalian masih ragu, aku akan menyuruh kalian menjilat toilet." Keduanya gemetar ketakutan. Wei Changming mengumpulkan keberanian untuk mendekati urinal, menjulurkan lidahnya, menjilatinya, kemudian ia langsung muntah dan menjijikkan. Xiao Weiwei juga berada di samping mengikutinya, memejamkan matanya dan menjilati urinal dengan pelan. Raut wajah Wei Changming sangat jelek, sangat muram, menatap dan memohon, "Paman Yu, Paman Yu, kami sudah menjilatinya. Bisakah kamu melepaskan kami?" Paman Yu menolehkan kepala menatap Yichen. "Master Yi, bagaimana menurutmu?" Yichen melihat tangannya mencibir. Tidakkah ini sangat membodohi? Hanya dengan menjulurkan lidah saja, lelucon apa ini?
Pak Wan Yu buru-buru bertanya, Master Yi, jadi menurutmu? Yichen menunjuk 16 urinal berkata, begini, biarkan mereka masing-masing menjilati 8 bagi dengan rata. Setiap urinal harus dijilati dari dalam hingga keluar. Tidak boleh kurang sedikit pun. Semua orang yang hadir tercengang. Master Yi sangat kejam. Satu orang menjilat 8 urinal. Urinal ini adalah urinal color impor, ukurannya sangat besar, tidak berdesain, tingginya hampir 1 meter. Jangankan 8, menjilati satu saja sudah sangat mematikan. Menjilat 8. Wei Changming terpuruk ketika mendengar ini. Xiao Wei langsung menangis berlutut dan memohon pada Yichen. Yichen, bagaimanapun kamu juga adalah kakak iparku. Maafkan aku yang masih muda dan tidak mengerti ini ya. Wei Changming juga mengatupkan kedua tangan, tidak berhenti meminta ampun. Master Yi, ampuni kami, beri kami jalan untuk hidup. Yichen mengangguk berkata, aku sudah memberikan jalan hidup untuk kalian. Selesai menjilat 8 ini akan langsung membiarkan kalian pergi. Wow, luar biasa. Orang yang membuat malu atau mempermalukan Yichen akhirnya berbalik dipermalukan oleh Yichen dengan disuruh menjilati urinal di kamar mandi pria. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi jika admin upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, yaitu part ke 68.